padamu untuk hewanmu, Ya, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. nah, berarti kalau kita melihat perkataan janji Allah tentang ibadah itu, berarti ibadah itu bukan ibadah yang sia-sia, atau ibadah itu bukan ibadah yang tidak mendatangkan untung. Sebab Allah sendiri yang mengatakan, jika kamu beribadah kepada saya dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka aku akan memberikan hujan akhir, hujan awal dan hujan akhir, supaya kamu bisa panen gandum, anggur, dan minyak. Waktu itu bangsa Israel tidak memiliki penghasilan dari yang lain selain daripada gandum, minyak, dan anggur dan ternak. Itu yang diberkati Tuhan. Artinya usaha kita pun bisa diberkati oleh Tuhan. Di saat kita mampu beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Berarti apa yang kita dapat kita miliki di dalam ibadah? Keuntungan. Maka saya mengatakan tidak ada kerugian bagi manusia, tidak ada kerugian bagi kehidupan anak-anak Tuhan di saat dia beribadah dengan segenap hati dan segenap jiwanya kepada Allahnya, selalu akan memberikan keuntungan bagi dirinya. Mungkin kita bertanya, mengapa saya tidak? Itu mungkin pertanyaan bagi saya dan saudara. Mungkin kita berkata, aku sudah beribadah, mengapa tidak menjadi untung? Mengapa tidak ada hujan awal, hujan akhir yang memberkati anggur, minyak, dan gandum itu? Tuhan berfirman mengatakan, kamu belum beribadah dengan rasa cukup. Ibadahmu tidak merasa cukup. Maka dengan hal ini saya mengajak umat Tuhan, kalau ingin kita diberkati Tuhan yang ibadah, beribadahlah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Bagaimana untuk beribadah dengan segenap hati dan jiwa? Belajar mencukupkan apa yang ada atas diri kita. Amin. Amin. Mungkin saya mengatakan ini bukan hanya teori, tapi saya juga belajar mempraktikkan itu. Saya juga belajar sebagai hamba Tuhan mencukupkan apa yang ada bagi saya. Tidak harus saya mencari nafkah atau materi atau hal yang lain perkara dunia ini dengan cara begini dan begitu untuk saya menjadi kaya. Yang walaupun sebenarnya ada kesempatan itu, tetapi ingat Tuhan, untuk membuat kita memiliki hati yang beribadah dengan segenap hati dan segenap jiwa adalah hati yang merasa cukup. Maka Tuhan akan buat perbedaan. Satu, dua, Tuhan akan semakin melimpah berkat. Bukan berarti kita memikirkan itu, tapi itu sudah menjadi konsekuensi daripada janji Allah akan kehidupan orang yang beribadah. Amin. Amin ya. Jangan takut. Jangan takut. Terakhir, kalau ibadah kita menjadi satu ibadah yang rasa cukup itu, Tuhan mengatakan ada janji masa hari ini, masa yang datang. Kita lihat dalam poin yang terakhir ini, dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Haleluya. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, kita perhatikan dengan baik. Haleluya. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Teruskan. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani sangat
terbatas lakukan itu. Kalau di dalam terjemahan yang lain lebih sangat begitu mengena. Kalau ada hati di situ dalam bahasa Indonesia masa kini, ada di situ. Coba supaya kita tidak melihat berkat atau keuntungan ibadah itu. Ya puji Tuhan. Sebab latihan jasmani sedikit saja manfaatnya. Sekali lagi, Sebab latihan jasmani sedikit saja manfaatnya. latihan jasmani itu sedikit kali gunanya. Tetapi ibadah itu apa dikatakan di sana? Tetapi ibadah bermanfaat dalam segala hal. Tapi ibadah itu bermanfaat dalam segala hal. Dan cara kita melakukan ibadah itu merupakan hal yang biasa. Tetapi kita harus memiliki satu keyakinan bahwa ibadah itu bermanfaat bagi saya dan saudara. Manfaatnya luar biasa. Apa dikatakan Tuhan? Terus kan? Ya. Karena mengandung janji, Nah, terus kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. karena ibadah itu mengandung janji bagi kehidupan kita sekarang, maka saya mengatakan jangan takutlah di saat kita bisa beribadah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Allah akan menjamin masa kini, hari ini Allah jamin. Dan bukan hanya hari ini, zaman ini, tapi Tuhan katakan ada janji yang akan datang. Terus kata diulang itu, haleluya. Terus kan? Ya. Firman ini benar dan layak untuk Masa diterima ini, sepenuhnya. tadi dikatakan di sana mengandung janji baik masa hidup ini dalam terjemahan lama. Ya. Latihan balik itu terbatas gunanya, tetapi pada itu berguna dalam segala hal. Ya. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Maupun hidup ini dan maupun hidup yang akan datang. Apa hidup yang akan datang itu? Itu ketuhanan. Maka jangan ragukan ibadah. Jangan anggap sepele ibadah. Ibadah itu akan membawa berkat yang besar, keuntungan besar bagi saya dan saudara. Kita melihat apa yang dinyatakan oleh kebenaran firman. Baik itu Allah mengatakan kepada umat bangsa Israel, baik Rasul Paulus katakan itu. Ibadah itu mengandung janji, baik masa hidup kita ini sampai masa hidup yang akan datang. Ibadah itu akan mendatangkan janji-janji Allah. Maka tidak ada perkataan sia-sia beribadah, tidak ada. Yang ada adalah ibadah itu membawa keuntungan yang besar. Itu harus kita klaim. Kita harus belajar mengklaim ibadah itu akan membawa keuntungan besar bagi saya, supaya kita bersuara beribadah dengan rasa cukup. Supaya kita beribadah dengan rasa apa? Rasa segenap hati dan segenap jiwa kepada Allah. Maka saya katakan, untung ibadah itu sangatlah besar. Amin. Amin. Untung ibadah itu besar. Kita sudah melihat untuk itu. Segala berkat ada dalam ibadah. Ibadah berkat apa? Berkat pemeliharaan ada. Berkat lahirnya jasmani ada. Hujan awal, hujan akhir akan dituangkan Tuhan. Dan berkat kemuliaan itu artinya aku akan membuat perbedaan. Maka saya mengatakan orang yang beribadah dengan orang yang sangat begitu biasa. Hargai ibadah. Amin. Didik anakmu, hargai ibadah. Tanya selalu, ingatkan selalu. Ibadah itu mengandung janji. Ibadah itu membawa keuntungan besar. Selalu ingatkan supaya
mengklaim janji ibadah ini kita akan bertanggung. Amin. Amin ya. Saya mengatakan ini. Sama anak saya juga itu, saya katakan itu. Selama kamu milik orang yang beribadah pada Tuhan, jangan takut. Jangan takut. Tapi kalau hatimu sudah memang jauh dari Tuhan, saya tidak bisa berikan jaminan. Karena yang aku tahu, jaminan hidup hanya datang dari Tuhan. Anak saya ini sekarang di sini, di Medan ini, dia katakan, Pak, maafkan saya, aku tidak bisa dikatakan karena sekarang kadang apa sampai ke sini maaf. Dia rapat di hotel apa itu? Di hotel apa itu cucu rumah apa itu? Jadi utus satu-satunya dari Thomas untuk mengikuti semua. Saya katakan Tuhan akan buat perbedaan bagi anak-anak yang beribadah. Tapi di saat kamu tidak menghargai ibadah, Tuhan akan buat kamu lebih apa yang tidak kamu inginkan. Karena aku melihat untuk mempertahankan ibadah umat Allah begitu banyak berkorban. Bayangkan sampai anaknya yang Tuhan dikorbankan. Bayangkan sampai seluruh anak sulung bangsa Israel, bahkan orang Mesir dikorbankan hanya untuk ibadah orang Israel. Dapatkah kita membayangkan bagaimana harga ibadah itu berlaku? Allah tak pernah mengorbankan yang lain, tetapi untuk ibadah umat dia rela mengorbankan segala-galanya. Manusia tak berharga bagi Allah, yang lebih berharga adalah ibadah. Buktinya seluruh anak sulung dimulai dari manusia sampai binatang dibinasakan oleh Tuhan dari orang Israel. Supaya apa? Supaya umatnya beribadah kepada Allah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara hanya menganggap ibadah itu apa-apa. Tapi lihatlah, perbedaan akan dibentuk satu orang. Mana yang kita pilih? Perbedaan yang arahnya kepada kehidupan atau perbedaan yang arahnya kepada kebinasaan? Kita tinggal pilih mana yang harus kita pilih.